Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Mutia dari kelompok B dan kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait siklus investasi dan saldo kas. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Mbak Haula Maulidina dan Mas Dani Martin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nature dari program audit ini. Yang pertama, perusahaan yang akan diaudit adalah PT Gugun Media yang merupakan profit-oriented company dan mengalami laba. Selanjutnya adalah pemilihan tingkat materialitas. Tingkat materialitas yang dipilih adalah sebesar 3.077.450.000 yang ditentukan berdasarkan total aset PT Gugun Media. Lalu, nature akun-akunnya sendiri adalah yang pertama, jika terjadi penanaman investasi dalam saham, maka dicatat investasi dalam saham pada kas. Lalu yang kedua, ketika terjadi penanaman investasi dalam obligasi, dicatat sebagai investasi dalam obligasi pada kas. Lalu untuk mengakui pendapatan bunga deposito, maka dilakukan pencatatan kas atau piutang bunga pada pendapatan bunga. Dan yang terakhir, untuk mengakui keuntungan akibat perubahan kurs, pencatatannya adalah investasi pada keuntungan belum terrealisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengklasifikasian investasi saham. Yang pertama, ketika kepemilikan saham perusahaan lebih kecil dari 20%, maka menggunakan metode nilai wajar. Yang kedua, ketika kepemilikan saham perusahaan sebesar 20% sampai 50%, maka menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan saham perusahaan lebih besar dari 50%, maka akan dikonsolidasi menggunakan metode ekuitas atau biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbedaan pencatatan antara metode nilai wajar dan metode ekuitas. Yang pertama, ketika pembelian saham, keduanya sama-sama mencatat investasi saham pada PTX pada kas. Untuk pengumuman laba, metode nilai wajar tidak mencatat, sedangkan untuk metode ekuitas dilakukan pencatatan investasi saham pada PTX pada pendapatan investasi. Untuk pengumuman rugi, metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan, sedangkan untuk metode ekuitas dilakukan pencatatan kerugian investasi saham pada PTX pada investasi saham pada PTX. Lalu, untuk penyesuaian nilai wajar, metode nilai wajar mencatat penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi, sedangkan metode ekuitas tidak melakukan pencatatan. Untuk pengumuman dividen, metode nilai wajar melakukan pencatatan piutang dividen pada pendapatan dividen, sedangkan untuk metode ekuitas dilakukan pencatatan piutang dividen pada investasi saham pada PTX. Lalu yang terakhir untuk pembayaran dividen, kedua metode ini sama-sama mencatat kas pada piutang dividen. Selanjutnya adalah kas kecil menggunakan impress fund, dilakukan pencatatan kas kecil pada kas di bank. Lalu untuk jurnal saat pengisian kembali kas kecil, jurnalnya adalah beban-beban pada kas di bank. Selanjutnya, terkait tujuan audit spesifik, dapat dilihat sini. Yang pertama adalah existence dan occurrence 1 dan 2, lalu completeness 1 dan 2, selanjutnya adalah right and obligation 1 dan 2, lalu valuation allocation 1 dan 2, dan yang terakhir adalah presentation dan disclosure 1 dan 2. Terkait test of control dari program audit ini, risiko pengendalian internal secara umum dalam siklus ini dinilai rendah, sehingga pengujian sudah dinilai efektif untuk investasi dan auditor menggunakan pendekatan substantif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit program tes substantif dari PT Gugun Media. Kategori yang pertama adalah prosedur awal,
tes substantif pertama yang dilakukan adalah memperoleh pemahaman atas entitas bisnis, yaitu memahami nature dari siklus investasi dan akun, dan review keputusan manajemen dalam berinvestasi. Tes substantif ini sudah dilakukan oleh auditor. Lalu, tes substantif yang kedua adalah melakukan prosedur awal untuk siklus pendanaan, yaitu mengecek saldo awal kelompok investasi dan kas PT Gugun Media dengan kertas kerja tahun lalu. Ini juga sudah dilakukan oleh auditor. Lalu kategori yang kedua adalah prosedur analitis. Tes substantif yang ketiga adalah melakukan prosedur analitis, yaitu melakukan analisis rasio keuangan, yaitu porsi kas terhadap aset lancar dan porsi investasi terhadap aset lancar. Keterangannya tidak ada ketemuan signifikan, hanya indikasi penempatan kas di investasi. Lalu kategori yang ketiga adalah tes detail transaksi dengan tes substantif nomor 4, yaitu melakukan vouching transaksi pembelian saham dan investasi deposit luar negeri. Dengan keterangan, terdapat kelebihan pencatatan untuk pembelian deposit luar negeri sehingga diajukan AJE 1. Lalu tes substantif yang kelima adalah melakukan vouching transaksi, pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan lain-lain. Keterangannya terdapat perbedaan klasifikasi pendapatan oleh klien sehingga diajukan RJE 1 dan RJE 2. Lalu, kategori yang keempat adalah tes detail saldo dengan tes substantif ke-6, yaitu melakukan inspeksi dokumen saham yang dimiliki. Yang ketujuh adalah melakukan pencocokan hasil inspeksi saham dengan penghitungan audit dan klien. Tes substantif nomor 6 dan 7 sudah dilakukan dan tidak ada temuan. Lalu tes substantif nomor 8 adalah melakukan penghitungan ulang investasi dalam mata uang asing. Dapatkan keterangan klien belum mengakui pengaruh perubahan kurs mata uang asing sehingga diajukan AJE 2. Lalu tes substantif yang nomor 9, menerima rekonsiliasi bank yang disiapkan oleh klien dan melakukan prosedur alternatif. Keterangannya, terjadi perbedaan terkait pisah batas untuk saldo kas di Bank BCA atau AJE 3. Lalu saldo kas di Bank ABC tidak dapat diukur dengan andal dikarenakan tidak memperoleh bukti yang andal serta keterbatasan lingkup audit. Lalu tes yang ke-10 adalah menginspeksi kas kecil. Yang ke-11 adalah membandingkan hasil inspeksi kas kecil dengan perhitungan klien. Keduanya telah dilakukan dan tidak ada temuan. Lalu tes yang ke-12 adalah merekalkulasi pendapatan dividen, bunga, dan lain-lain. Didapatkan keterangan adanya perbedaan hitungan bunga sehingga diajukan AJE 4 dan adanya klaim garansi oleh entitas akibat peristiwa pada periode audit sehingga disesuaikan dengan AJE 5. Lalu kategori yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan dengan tes nomor 13, yaitu apakah kas, investasi, dan pendapatan sudah diidentifikasi, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan SAK. Tes ini juga sudah dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja prosedur awal. Ada beberapa akun yang dilakukan vouching. Vouching adalah catatan dibandingkan ke dokumen. Akun-akunnya adalah yang pertama, kas di Bank BCA dengan saldo sebesar 215.300.000. Lalu kas di Bank BCA sebesar 75 juta, kas di tangan sebesar 5 juta, investasi surat berharga sebesar 12.800.000, investasi deposit luar negeri, pendapatan bunga sebesar 4.800.000, dan pendapatan investasi sebesar 5.750.000. Seluruhnya sudah dilakukan vouching dan semua bukti sudah cocok dengan angka klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kertas kerja prosedur analitis. Yang pertama adalah menghitung porsi kas terhadap aset lancar dengan cara kas dibagi total aset lancar.
Di tahun 2005 didapatkan persentase sebesar 90,72% dan di tahun 2006 didapatkan persentase sebesar 60,28%. Sedangkan untuk porsi investasi terhadap aset lancar dihitung dengan cara investasi surat berharga dibagi dengan total aset lancar. Di tahun 2005 dapatkan persentase sebesar 3,93% dan di tahun 2006 dapatkan persentase sebesar 36,72%. Kedua ini mengindikasikan adanya penempatan kas ditempatkan ke aset-aset yang lain seperti investasi dan lain-lain. Prosedur selanjutnya adalah tes detail transaksi. Kami telah melakukan vouching transaksi-transaksi pembelian saham dan investasi deposit luar negeri, serta transaksi pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan kertas kerja yang telah kami buat. Dapat dilihat bahwa kami menemukan beberapa temuan, contohnya pada tanggal 2 Januari 2006, perusahaan mencatat pendapatan sewa tanah pada akun pendapatan investasi. Untuk itu, kami mengusulkan untuk dilakukan reklas ke akun yang sebenarnya, yaitu akun pendapatan sewa tanah. Begitu pula dengan pendapatan dividen, perusahaan mencatat pendapatan dividen pada akun pendapatan investasi. Untuk itu, kami juga mengusulkan agar perusahaan melakukan reklasifikasi akun pada akun yang sebenarnya. Yang terakhir di investasi deposit luar negeri pada 1 Maret 2006. Menurut neraca saldo yang dilaporkan oleh perusahaan, besaran investasi deposit luar negeri sebesar 210 juta. Sedangkan berdasarkan hasil konfirmasi dari bank yang telah kami lakukan, besaran investasi deposit luar negeri hanya 4 juta. Atas selisih perbedaan ini, kami mengusulkan adanya jurnal penyesuaian. Selanjutnya, kami melakukan prosedur tes detail saldo. Kami melakukan inspeksi terhadap dokumen saham yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti yang dapat dilihat, pada kertas kerja ini tidak terdapat perbedaan atas saldo yang dicatat oleh perusahaan dengan saldo hasil inspeksi yang kami lakukan. Selanjutnya, kami juga melakukan penghitungan ulang atas saldo investasi yang dilakukan perusahaan dalam mata uang asing. Ternyata di sini kita melihat adanya selisih. Perusahaan belum mengakui pengaruh perubahan kurs mata uang asing, sehingga kami juga mengusulkan adanya penyesuaian. Kami juga melakukan rekonsiliasi bank yang disiapkan oleh perusahaan dan melakukan prosedur alternatif jika diperlukan. Yang pertama, untuk saldo bank ABC, pada saldo bank ABC ini kami sulit mengukur keandalannya karena kami tidak memperoleh bukti dan adanya lingkup yang dibatasi. Sedangkan untuk bank BCA terjadi perbedaan terkait cut-off saldo kas di bank BCA menurut catatan perusahaan dengan yang kami audit. Sehingga dibutuhkan adanya jurnal penyesuaian. Di samping itu, pada transaksi 1032, kami mencurigai perusahaan melakukan pengeluaran yang ditujukan untuk memindahkan saldo ke bank ABC sebesar 50 juta sebagai deposit dalam perjalanan, sehingga transaksi ini mengindikasikan perusahaan melakukan kitting. Selanjutnya, kami juga melakukan inspeksi kas kecil perusahaan. Hasilnya tidak terdapat perbedaan seperti yang bisa dilihat di kertas kerja ini. Selanjutnya, kita akan menguji tes detail saldo dari kelompok pendapatan. Yang pertama, kita mendapatkan temuan bahwa perusahaan melakukan klaim garansi atas persediaan yang dibeli di tanggal 10 Desember 2006.
Sehingga perlakuan akuntansi yang akan diakui adalah pencatatan dilakukan seharusnya dalam periode akuntansi yang diaudit. Lalu perusahaan mengklaim di tanggal 2 Februari 2007. Untuk perlakuan akuntansinya adalah perusahaan seharusnya membuat ekspektasi adanya kemungkinan klaim garansi di masa depan dalam periode akuntansi yang diaudit. Dalam hal ini, pembelian dilakukan 10 Desember 2006, seharusnya perusahaan membuat ekspektasi tentang kemungkinan adanya klaim garansi untuk pembelian persediaan. Sehingga, ketika klaim dilakukan 2 Februari 2007, maka kemungkinan keterjadian akan menjadi 100%, atau kita kenal dengan istilah virtually certain. Sehingga efek keterjadian tersebut adalah adanya capital inflow sebesar 5 juta terkait klaim garansi yang dilakukan perusahaan. Dari pengujian-pengujian di atas, kita langsung klasifikasikan menjadi kelompok aset. Dikarenakan keterjadian di atas 90% atau 100%, maka klaim garansi tidak diklasifikasikan sebagai kontingensi atau provisi, sesuai dengan yang telah diklasifikasikan di dalam PSAK 57. Untuk kita simpulkan, bahwa kita perlu melakukan penyesuaian sebesar 5 juta sebagai piutang klaim garansi di jurnal penyesuaian nomor 4. Untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok pendapatan dividen. Seperti yang kita sudah kerjakan di tes detail transaksi sebelumnya, maka di sini tidak terdapat perbedaan dikarenakan sudah terjadinya reklasifikasi, yaitu untuk pendapatan sewa tanah. Untuk pendapatan bunga sendiri, kita menemukan perbedaan sebesar 6,3 juta rupiah. Dikarenakan adanya konfirmasi sebesar 207, sedangkan klien mencatat 6,5 juta. Sehingga perbedaan ini kami ajukan menjadi penyesuaian nomor 5. Untuk pengujian penyajian dan pengungkapan, kita tidak dapat menguji di bagian kas di Bank ABC, seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu sebesar 125 juta rupiah, dikarenakan kami tidak dapat bukti yang cukup dan andal untuk mengasersi di kas di Bank ABC. Dari beberapa temuan audit yang telah kami temukan, maka kami akan rangkum menjadi laporan temuan audit, yang kami akan diskusikan bersama manajemen dan juga tim audit. Di bagian awal, kami menjelaskan mengenai materialitas yang sudah kami jelaskan di bagian-bagian sebelumnya, yaitu tentang penghitungan materialitas. Dalam hal ini, kuantitatif sebesar 3 juta rupiah, dan juga kualitatif, mungkin secara kuantitatif tidak material, tetapi secara substantif menjadi material, seperti contohnya tindakan ilegal oleh klien, terjadinya fraud, dan lain sebagainya. Untuk 2 tingkat materialitas ini, kami tidak akan disclose kepada klien, atau kami tidak akan beritahukan kepada klien. Berikut merupakan ringkasan atau temuan yang ditemukan oleh auditor. Kami di sini membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama reklasifikasi, yang kedua adalah penyesuaian, yang ketiga adalah temuan lain yang membutuhkan tindak lanjut. Untuk yang pertama, tujuan dari reklasifikasi adalah untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jurnal reklasifikasi yang pertama, kami reklasifikasi pendapatan sewa tanah sebagai pendapatan sewa dari kegiatan non-operasional atau bukan aktivitas investasi. Di sini secara material, untuk kuantitatif, tidak material, untuk kualitatif, mungkin material. Untuk jurnal reklasifikasi yang kedua, yaitu untuk mereklasifikasi pendapatan dividen yang dipisah dari pendapatan investasi. Dikarenakan untuk merefleksikan pendapatan investasi yang merupakan pendapatan yang berasal dari dividen. Tetapi jika ditolak oleh klien dapat dipas. Di sini secara kuantitatif merupakan hal yang material, untuk secara kualitatif merupakan hal yang material. Bagian yang kedua yaitu adalah jurnal penyesuaian. Di sini bertujuan untuk menyesuaikan pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia, atau dalam hal ini adalah SAK. Untuk jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu referensinya di kertas kerja nomor D02, yaitu untuk mengakui kelebihan pencatatan kas pada investasi deposit luar negeri. Di sini material secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk jurnal penyesuaian nomor 2, yaitu untuk mengakui kenaikan nilai investasi akibat perubahan kurs. Di sini tetapi tidak material secara kuantitatif maupun kualitatif.
Untuk nomor 3, yaitu untuk mengakui adanya pengeluaran atau klaim atas cek entitas lain yang belum tercatat sesuai dengan titik pisah batas yang dilakukan oleh auditor sebesar 72,5 juta. Di sini, referensi kertas kerjanya adalah D03. Untuk penyesuaian ini, material secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk jurnal penyesuaian nomor 4, yaitu untuk mengakui tentang pendapatan lain-lain akibat dari klaim garansi. Di sini referensi kertas kerjanya adalah D04. Untuk penyesuaian ini material secara kuantitatif dan kualitatif. Dan jurnal penyesuaian yang terakhir adalah penyesuaian nomor 5, yaitu untuk mengakui kelebihan pengakuan bunga akrual oleh klien akibat investasi deposit luar negeri. Di sini referensi kertas kerjanya adalah D04. Penyesuaian ini material secara kuantitatif dan juga kualitatif. Dan yang terakhir adalah temuan lain atau membutuhkan tindak lanjut dari klien. Di sini akun yang berpengaruh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah kas di Bank ABC. Nilai yang diragukan adalah 125 juta dengan tingkat materialitas 3 juta yang di sini kita tidak akan beritahukan kepada klien untuk nilai materialitas. Dan secara material, ini bernilai 41 kali dari nilai material. Maka dalam kondisi ini kita terpenuhi dua tingkat materialitas, yaitu materialitas secara kuantitatif maupun materialitas secara kualitatif. Di sini sesuai dengan kertas kerja yang kami sudah jelaskan di bagian sebelumnya, yaitu auditor tidak mendapatkan konfirmasi dari Bank ABC dan keterbatasan lingkup audit untuk menjalankan prosedur tambahan selengkapnya bisa dilihat di referensi D03 kertas kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga kami dapat menarik kesimpulan bahwa kas di Bank ABC terjadi salah saja material signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga manajemen jika menerima semuanya, menolak sebagian, atau menerima untuk nilai yang paling besar, maka auditor akan memberikan opini, yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Kecuali jika auditor di kemudian hari atau di dalam periode yang masih untuk melaksanakan audit, dapat menemukan bukti untuk memeriksa kas di Bank ABC secara andal. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami yang kami sampaikan. Harapannya dengan disampaikannya video ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.